Hanukkah 1 Makabe 4. Adapun Yudas serta saudara-saudaranya berkata, musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Tuhan dan mentahbiskannya kembali. Setelah bala tentara dihimpun seluruhnya maka berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Di sana mereka melihat bait suci terlengang, mezbah tercemar dan pintu gerbang terbakar. Di pelataran bait Tuhan sudah tumbuh semak-semak seperti di belukar atau di salah satu gunung. Semua balai pun di bait Tuhan roboh juga. Mereka semua menyobek pakaiannya, mengadu dengan sangatnya dan menaburkan debu di atas kepalanya. Meniaraplah mereka dan meniupi trompet lalu berseru ke surga. Dalam pada itu Yudas menugaskan kepada prajuritnya memerangi orang-orang yang ada dalam kubu itu, hingga bait Tuhan ditahirkannya. Kemudian dipilihnya beberapa imam tak bercela dan taat setia kepada hukum Taurat. Mereka itu mentahirkan bait Tuhan, dan batu-batu keji itu diangkutnya ke tempat yang najis. Kemudian berembuklah mereka harus diapakan mezbah kurban bakaran yang sudah tercemar itu. Maka mereka mendapat ilham baik untuk membongkarnya, supaya jangan menjadi nista bagi mereka, sebab mezbah itu sudah dinodai oleh bangsa kafir itu. Mezbah itu pun lalu dibongkar juga. Batu-batunya ditaruh di gunung bait Tuhan di tempat yang pantas, hingga ada seorang nabi tampil ke muka yang dapat memberikan ketentuan dalam hal itu. Kemudian diambil mereka batu-batu yang masih utuh sesuai dengan hukum Taurat, lalu dibangun mezbah baru sama seperti yang lama itu. Bait Tuhan pun dibangun kembali pula. Kemudian bagian dalam bait Tuhan dan pelatarannya dikuduskan. Dibuatnya perkakas kudus yang baru dan dibawanya masuk kandil, mezbah dupa dan meja roti sajian ke dalam bait Tuhan. Akhirnya dipersembahkan kurban harum-haruman di atas mezbah baru itu, dinyalakanlah pelita-pelita di atas kandil itu, yang bercahaya di dalam bait Tuhan. Di atas meja roti sajian ditaruh roti-roti sajian dan tabir dipasang. Dengan demikian selesailah segenap pekerjaan yang mereka lakukan. Pagi-pagi benar pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislewu, dalam tahun 148 bangunlah mereka semua. Untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah dibuat mereka. Tepat pada jam dan tanggal yang sama seperti dahulu waktu bangsa kafir mencemarkannya mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi dengan gambus, kecapi dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah serta melambungkan lagu pujian ke surga, kepada yang memberikan hasil baik kepada mereka. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah kurban bakaran, kurban keselamatan dan kurban pujian. Bagian depan bait Tuhan dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar. Sebab penghinaan yang didatangkan bangsa kafir itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap jemaah Israel menetapkan sebagai berikut, perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislewu. Pada waktu itu pun dibangun pula tembok-tembok yang tinggi di keliling Gunung Sion dengan menara-menara yang kokoh. Maksudnya ialah supaya bangsa kafir tidak datang lagi menginjak-injak Gunung Sion seperti yang dahulu mereka lakukan. Di situ ditempatkan oleh Yudas pasukan untuk menjaganya. Bet-Zur pun diperkokoh olehnya, supaya rakyat mempunyai sebuah benteng terhadap Idumea.